Halo semuanya, selamat datang lagi di video pilih kartu aku, atau selamat datang buat yang baru datang. Nah, jadi untuk kali ini kita akan cari tahu eh, ada nggak sih sebenarnya yang si dianya kalian itu mau omongin ke kalian, mau sampaikan ke kalian, tapi mungkin entah karena berbagai alasan nggak bisa gitu, entah karena itu dia terlalu malu atau nggak berani atau takut merusak yang hal-hal lain atau apapun itu. Pokoknya intinya apa sih yang pengen dia sampaikan ke kalian, apa yang dia pikirin, apa yang dia rasain, apa yang dia harapin buat kalian, gitu intinya. Nah, jadi ini lebih ke asmara ya. Jadi kalau misalnya aku akan bacain ini lebih ke asmara. Jadi kalau misalnya sebenarnya yang kalian tanya itu teman kalian atau keluarga kalian atau siapapun itu, kalian bisa sesuaiin sendiri energi yang aku bacain ini sama situasi kalian sendiri. Dan misalnya pun di hubungan asmara ini mungkin juga kalian saat ini lagi nggak sama-sama, mungkin juga kalian lagi sama-sama, intinya kalian semuanya kalian sesuaiin aja sama situasi kalian sendiri gitu. Nah, jadi kita langsung aja. Kalau misalnya kalian belum pernah lihat video pilih kartu kayak gini sebelumnya, intinya ini kalian cuma pilih ini pal 1, ini pal 2, ini pal 3, pal 4. Kalian jernihin pikiran kalian, jernihin perasaan kalian, terus kalian bayangin pertanyaannya, ikutin intuisi kalian, insting kalian paling cocok kemana, paling ketarik kemana, dan itu yang kalian pilih gitu. Terus setelah kalian milih, nanti di description box aku udah nyantumin timestamp, jadi kalian bisa tinggal ke waktu yang file yang kalian pilih itu, kayak gitu. Udah, gitu aja. See you di reading yang kalian pilih. Halo Pal 1. Nah, jadi sebelum mulai ke readingnya, aku mau bilang dulu, kalian bisa lihat dulu reading kali ini kayak gimana, dan kalau misalnya kalian tertarik untuk reading kayak gini yang lebih personal untuk kalian bisa langsung ke Instagram aku, linknya udah ada di description box. Nanti kalian bisa lihat sendiri gimana cara bookingnya, terus apa sih namanya. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa langsung DM aku aja. Kalau mau order bisa langsung DM aku aja gitu. Nah, terus oh iya, jadi kita mulai ke readingnya. Jadi awalnya kita mulai dari secara overall apa yang pengen dia sampaikan ke kalian tapi susah entah karena alasan apapun. Terus kita masuk ke dari segi pikirannya dia, dari segi perasaannya dia, terus ke harapannya dia buat kalian yang sebenarnya dia pengen sampaikan ke kalian. Terus terakhir kita shuffle si ini tarot deck ini, Lightseer Tarot Deck. Iya, Lightseer Tarot Deck ini untuk tahu apakah dia bakalan ngomong ini ke kalian atau bakalan dia simpen aja selamanya di dalam dirinya dia gitu. Sebenarnya bukan untuk tahu sih, untuk prediksi aja gitu maksudnya. Dari energi saat ini dia kira-kira bakalan ngomong atau enggak ke kalian gitu. Nah, jadi untuk tarotnya kita dapat The Hermit reverse, terus Eight of Swords reverse, The Sun reverse, Two of Swords reverse, sama Six of Wands. Nah, jadi yang aku dapat dari sini adalah dia tuh pengen kalian tahu, atau mungkin akan lebih enak kalau misalnya aku ngomong langsung dari point of view dia aja kali ya. Oke. Jadi intinya aku tuh pengen kamu tahu kalau kamu tuh bawa cahaya banget di hidup aku pengen pengen kamu tahu kalau kamu tuh bikin aku ngerasa dilihat banget, kamu bikin aku tahu dalamnya perasaan aku tuh kayak apa, perasaan aku maunya kayak apa yang bikin aku benar-benar dilihat, apa yang bikin aku mancarin cahayaku, tapi aku nggak tahu kalau aku itu pantas atau nggak dapetin itu semua. Aku tahu ini aku cuma nutup mata aku sendiri dari apa yang kamu kasih ke aku, tapi mungkin aku juga selama ini hmm, mungkin juga aku selama ini menolak apa yang kamu kasih itu atau gimana, atau kamu ngerasa aku nolak itu atau aku ngindarin kamu, tapi itu bukan karena kamu sendiri gitu loh, itu karena aku yang emang gak bisa hindar dari pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kalau misalnya aku gak pantas untuk dapetin kamu, untuk dapetin apa yang kamu kasih ke aku, untuk memancarkan sinarku gitu. Intinya adalah si dia ini sebenarnya insecure untuk sama kalian gitu, maksudnya entah untuk sama kalian atau untuk nerima cinta dari kalian atau nerima apapun yang kalian kasih ke dia gitu. Dia ngerasa nggak pantas, dia ngerasa nggak pantas, tapi dia sendiri juga bahagia gitu loh sama apa yang dia dapetin dari kalian.
tapi dia ngerasa nggak pantas untuk ngedapetin semua kebahagiaan itu, entah apapun yang bikin dia ngerasa nggak pantas itu, entah itu emang cuma karena pikirannya dia atau gimana. Tapi intinya adalah dia tahu kalau dia sendiri itu menutup dirinya sendiri dari kebahagiaan yang bisa dia dapat gitu dari kalian. Tapi dia nggak tahu gimana caranya buat ngebuka blindfold itu gitu loh. Ini kan kayak kita bisa lihat dari dua kartu ini tuh udah ada si orang ini pakai blindfold gitu loh di antara pedang-pedang. Jadi kalau pedang di tarot tuh lebih digambarin sama kayak pikiran-pikiran gitu yang kadang mungkin emang menyakiti kita kalau terlalu banyak. Atau kalau misalnya Two of Swords tuh kayak energinya tuh kayak di antara dua pilihan, di antara dua keputusan kayak gitu. Nah, jadi terlalu banyak pikiran yang masuk ke dia, entah itu karena trauma-traumanya dia atau pikiran-pikiran apapun, maksudnya kayak kata-kata orang-orang yang masuk ke dalam dirinya dia yang dia biarin nguasain dia gitu, sampai akhirnya dia mikir tuh aku tuh mungkin kayak dia mikirnya kayak aku tuh terlalu negatif untuk dia kayak gitu. Aku tuh terlalu negatif untuk Pal satu. Dia tuh kayak terang benderang, dia kayak punya segalanya di hidup ini gitu, tapi aku tuh terlalu kayak negatif, aku terlalu ansos, mungkin aku terlalu kayak mungkin dia ngerasa dia egois, dia terlalu banyak ngeliat dirinya dia sendiri. Tapi dia tahu kalau kalian tuh ngebawa dia bisa ngerasain kehangatannya dia sendiri, bisa ngerasain kehangatan kalian gitu. Dan for a second mungkin dia kadang mengizinkan dirinya dia untuk ngerasain itu, tapi pada akhirnya kalau misalnya dia udah nggak sama kalian lagi atau pas malam ya dia pulang misalnya atau dia di tempat tidur sendiri gitu, dia baru sadar kayak iya ya, kok aku ngebiarin diri aku sendiri gini sama si Pal satu, kok aku ngebiarin diri aku sendiri bahagia kayak gitu pikiran-pikiran itu pada akhirnya datang lagi gitu kayak gitu. Dan dia tuh nggak tahu gimana cara ngebebasin diri dari itu semua, sampai pada akhirnya dia bisa untuk atau gimana caranya dia bisa benar-benar menang dari perasaan-perasaannya dia itu, dari pikiran-pikirannya dia itu kayak gitu. Terus kita masuk dari segi pemikiran, jadi apa yang dia pikirin, yang dia pengen kalian tahu, yang pengen dia sampaikan ke kalian tapi sulit mungkin. Kita dapat lake dengan stillness sama forest dengan breathe. Nah, jadi yang pengen dia sampaikan adalah kalian tuh udah bikin pikirannya dia tenang gitu. Jadi kalau ada kalian, pikirannya dia tuh ngerasanya tenang, dia nggak terganggu sama pikiran-pikiran buruknya yang biasa mengganggu dia itu. Rasanya tuh kayak damai dan dia bisa bernafas lagi sebagai dirinya dia sendiri gitu. Jadi nggak dikuasain pikiran-pikirannya dia bisa pegang kuasa atas dia sendiri, dia bisa bernafas segar, maksudnya dia bisa benar-benar menikmati apa yang dunia ini tawarin ke dia gitu kalau ada kalian. Tapi kalau misalnya nggak ada kalian, pada akhirnya pikiran-pikiran itu nyerang lagi. Makanya mungkin pada akhirnya yang dilakukan adalah dia menghindar dari kalian, karena pada akhirnya dia dikuasain sama pikirannya kalau dia itu nggak pantas gitu sama kalian. Tapi selama ada kalian, pikirannya dia tuh tenang gitu. Maksudnya mungkin biasa kalau orang yang emang overthinking gitu ya, kalau orang yang emang overthinking, pikiran kita tuh nggak bisa direm gitu. Jadi mau apapun yang terjadi, apapun yang ada di sekitar pikiran kita, dan ini aku relate banget. Maksudnya kayak apapun yang ada di sekitar kita tuh kayak udah ngebayangin duluan apa yang bakalan terjadi selanjutnya gitu loh. Nah, tapi sama kalian dia tuh tenang, dia tuh bisa benar-benar menikmati apa yang ada di sekitar dia, menikmati kehadiran kalian, menikmati kehadiran dianya sendiri, bahkan di dalam tubuhnya dia yang mungkin biasa nggak dia rasain gitu karena dia terbiasa sama dikuasai sama pikiran-pikirannya dia itu. Tapi kehadiran kalian tuh bikin dia tenang, bikin pikirannya tenang kayak gitu. Terus kita masuk ke segi perasaannya dia. Apa sih yang dia rasain, yang dia pengen sampaikan ke kalian tapi dia susah. Kita dapat a leg up sama chopwood. Nah, jadi yang dia rasain adalah dia tuh sebenarnya dia pengen bangkit dari pikiran-pikiran negatifnya dia itu. Dia pengen banget motong semua kayak apa sih namanya, pikiran-pikiran negatif dari akar-akarnya gitu loh. Dia pengen mulai sesuatu yang baru dengan pikiran yang segar, dengan perasaan yang segar, dengan dirinya dia yang segar gitu sama kalian atau sama dirinya sendiri mungkin. Cuman itu dia ngerasa itu tuh kayak berat banget gitu loh. Dia ngerasa dia nggak sanggup untuk motong semua pikiran-pikiran itu dari dirinya dia. Dia tuh udah ngerasa kecil duluan gitu loh. Dia udah ngerasa kayak itu satu langkah
satu langkah yang terlalu besar yang untuk dia ambil gitu. Dia nggak tahu gimana caranya dia bisa sampai. Dia ngerasa dia tuh terlalu kecil dan pikiran-pikirannya dia tuh udah kayak segunung gitu. Kayak si ini nih, dia tuh ngerasa dia kayak anak polar bear-nya ini, dan dia ngerasa pikiran-pikirannya itu kayak badan induk polar bear-nya itu. Dia pengen naik itu di atas itu semua. Dia pengen naruh dirinya dia sendiri di atas itu semua, tapi dia itu terlalu terjal gitu loh untuk dia. Itu terlalu apa ya namanya, satu langkah yang dia rasa itu terlalu berat untuk diambil gitu loh. Entah karena dia nggak tahu gimana caranya, atau dia tahu tapi dia udah pesimis duluan karena dia ngerasa ya kemampuan dia tuh nggak segitu jagonya gitu loh untuk bisa menguasai dirinya sendiri. Karena dia itu balik lagi, dia dikuasain sama pikirannya dia, jadi dia ngerasa dia lebih kecil dari pikirannya dia. Kayak gitu, kuasa dia atas tubuhnya dia, atas dirinya dia tuh, jadi dia ngerasanya lebih kecil dibandingin pikiran-pikirannya itu. Dia ngerasa dia nggak pantas, dia ngerasa dia nggak, ya itulah, apapun itu, you name it. Terus kita masuk ke harapan dia ke kalian. Ya, harapan dia ke kalian yang sebenarnya dia pengen sampein ini ke kalian, tapi mungkin takut atau malu, atau balik lagi dia ngerasa nggak pantas gitu. Kita dapat full moon in Aquarius, show the world the real you. Full moon in Leo, don't let pride get in your way. Oke, jadi kalau yang kali ini kayaknya kalau yang kali ini lebih ke harapan dia ke dia sendiri sih. Jadi kayak dia tuh sebenarnya pengen, kalau keinginannya dia sendiri, dia tuh pengen, itu yang tadi aku bilang, dia pengen nunjukin dirinya dia sendiri ke kalian. Dia pengen ngerasa bangga soal dirinya dia sendiri. Dia nggak pengen, apa sih namanya, dia bener, ini kan dua-duanya full moon nih, jadi dia bener-bener pengen nunjukin dia secara utuh gitu. Sebenarnya dia pengen nunjukin dirinya dia secara utuh ke dunia ini, ke dirinya sendiri, ke kalian gitu. Dia pengen ngasih segalanya ke kalian, tapi dia sendiri masih belum bisa melawan si egonya dia itu, melawan pikiran-pikirannya dia yang bilang kalau dia nggak cukup. Dia tuh pengen bisa ngelawan pride-nya dia sendiri. Dia pengen bisa ngelawan rasa malunya dia atas diri dia yang dia rasa nggak pantas itu. Dia pengen bisa benar-benar mencintai dirinya dia sendiri gitu. Pengen nunjukin kalau nih, aku bisa bangga sama diri aku sendiri. Dia tuh pengen sampai ke tahap itu gitu loh. Dia pengen sampai ke tahap itu, dan menurut dia kalau misalnya dia udah sampai ke tahap itu, baru dia bisa dibilang pantas untuk ada di samping kalian, udah jadi orang yang cocok untuk kalian, jadi orang yang sebanding untuk kalian, kayak gitu. Kalau misalnya dia belum sampai ke tahap itu, misalnya dia belum sampai ke tahap dimana dia bisa menguasai dirinya dia sendiri dibanding pikiran-pikirannya dia itu, dia ngerasa dia cuma bakalan bawa negativity aja untuk kalian gitu, bawa hal-hal negatif, bawa energi-energi negatif untuk kalian, bawa kalian turun gitu loh itunya. Maksudnya kayak apa ya namanya, di yang harusnya kalian bisa dapet sesuatu yang lebih di pikirannya dia, tapi dia malah justru bawa kalian turun gitu. Makanya dia berharap dia bisa sampai ke posisi itu untuk dia pantas sama kalian gitu. Nah terus terakhir kita kocok dari si tarot deck ini untuk tahu kalau dia tuh bakalan ngomong kayak gini beneran gak sih sama kalian, bakalan beneran dia sampein gak sih ke kalian. Kita dapat the strength reverse. Ini strength ini energinya lebih kayak Leo juga. Jadi intinya adalah dia tuh punya sebenarnya potensi untuk beneran ngomong itu ke kalian, karena dia punya si energi singa ini di dalam dirinya dia. Energi bisa lepas, bisa bold gitu loh, maksudnya bisa apa sih namanya, tegas sama dirinya sendiri. Dia tuh punya energi itu kalau dia bisa bener-bener apa ya namanya, kalau selama dia kenal dirinya sendiri, dia akan bisa ngelakuin itu gitu. Jadi ini sekarang tergantung dia lagi. Misalnya pun dia bakalan ngomong ini ke kalian, ini akan terjadi kalau dia udah bisa kenal dirinya sendiri, dia udah bisa nyaman sama dirinya sendiri, sampai akhirnya pikiran-pikiran itu udah nggak ada pengaruhnya lagi ke dia, kayak gitu. Intinya harus ada satu step yang harus dia bangun dulu gitu loh, dimana dia bisa nemuin kekuatan ini di dalam dirinya dia, kayak kekuatan
kalau strength ini lebih kayak ke solar plexusnya dia bisa benar-benar yakin sama identitasnya dia bisa benar-benar yakin sama jiwanya dia, sama apa yang dia mau di dunia ini. Kalau dia udah nemu passion itu gitu, maksudnya kalau kita udah digerakin sama passion, udah digerakin sama satu drive itu di dalam diri kita gitu, kita udah bakalan bisa ngelakuin apapun. Semua apapun yang menghalangi kita, pride kita, ego kita, apapun itu, pikiran-pikiran itu akan semua, apa ya namanya, kalau si passion ini bisa kita lepas gitu, itu semua bakalan kayak ya udah nggak ada efek kayak gitu. Tapi ya tentunya perjalanan orang beda-beda, jangka waktunya pun juga mungkin bisa beda-beda gitu intinya. Sip, segini aja yang bisa aku sampein. Semoga bisa benar-benar semoga dia bisa benar-benar ngelihat kekuatan yang ada di dalam dia sendiri, dia bisa benar-benar paham sama apa yang dia mampu lakuin. Semoga itu semua bisa berjalan dengan lancar. Jangan lupa untuk kalian juga terus berdoa kalau emang itu ada di kepercayaan kalian gitu. Dan kalian intinya makasih banget udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian ngerasa resonate atau banyak banyak hal yang kok bener gitu, kalian bisa share di komen apa aja yang resonate buat kalian, gimana itu resonate di dalam hidup kalian, kayak gitu-gitu. Atau apapun yang mau kalian share di komen, silakan tulis di komen, karena aku akan selalu senang baca cerita-cerita dari kalian. Walaupun aku belum sempat balesin komennya, tapi aku selalu baca-bacain. Dan kalau misalnya kalian suka videonya, bisa di like, subscribe channel aku kalau belum, share ke orang-orang terdekat kalian yang kalian rasa bakalan menikmati konten-konten kayak gini. Dan ingat, kalau misalnya kalian mau private readingnya, langsung aja ke Instagram aku. Isinya sih ya kayak gini gitu loh, cuman lebih personal aja untuk kalian, lebih khusus energinya untuk kalian kayak gitu. Oke. Makasih sekali lagi, good luck selalu dalam hidup kalian. See you in the next reading. Dadah. Halo Pal 2. Nah, sebelum mulai aku mau bilang dulu kalau misalnya jadi gini, kalau bingung, intinya kalian lihat dulu aja reading kali ini kayak gimana. Dan kalau misalnya kalian ternyata pengen reading kayak gini yang khusus untuk kalian, yang energinya khusus ke kalian sama dia aja, kalian bisa langsung ke Instagram aku. Di situ udah aku cantumin kayak paket-paketnya apa aja, gimana cara bookingnya. Terus kalau misalnya ada yang masih perlu kalian tanyain atau kalian mau langsung booking, kalian bisa langsung DM aku di Instagram itu, dan nanti kalian dapet readingnya. Udah gitu sih intinya. Nah, jadi kita akan mulai dari kayak secara overall apa yang pengen dia sampaikan ke kalian, tapi nggak bisa gitu, tapi ketahan, entah karena alasan apapun, mungkin karena malu, mungkin karena gengsi, atau mungkin karena takut respon kalian, takut reaksi kalian, apa yang bakalan kalian lakuin kalau kalian denger ini kayak gitu-gitu. Terus kita masuk ke kayak dari segi perasaannya dari segi pikirannya dia dulu deh, pikirannya dia, terus segi perasaannya dia, harapannya dia, yang sebenarnya dia pengen kalian tahu. Terus habis itu terakhir kita akan shuffle satu tarot deck untuk tahu dia bakalan beneran ngomong kayak gini atau enggak sih ke kalian gitu. Jadi ini semua bakalan beneran tersampaikan ke kalian atau enggak, kayak gitu. Terus kita mulai dari overall ya. Kita dapat Nine of Pentacles reverse, Ace of Pentacles, Nine of Cups, Three of Pentacles, sama Ten of Wands reverse. Nah, jadi mungkin lebih gampang kalau aku ngomong langsung dari point of view dia ya gitu. Maksudnya jadi aku ngomong sebagai dia gitu ke kalian. Jadi intinya yang mau disampaikan itu, kamu itu menginspirasi aku banget gitu. Dari ngelihat kamu hidup di dalam kehidupan kamu sendiri, gimana caranya kamu menikmati hidup kamu. Nggak usah kamu ngelakuin macem-macem untuk aku, nggak usah kamu ngelakuin macam-macam untuk orang-orang yang ada di sekitar kamu, tapi dari gimana cara kamu menjalani hidup kamu, gimana cara kamu menikmati apa yang ada di sekitar kamu, menikmati orang-orang yang ada di sekitar kamu, menikmati dirimu sendiri, bahkan cuman sekecil kayak menikmati cuaca, menikmati rumput-rumput. Ini maksudnya nggak harus rumput ya, cuman maksudnya hal-hal sederhana aja gitu. Dengan kamu menikmati rumput-rumput, menikmati suara-suara burung, kamu tuh menginspirasi aku untuk bisa juga membangun hidup yang lebih bisa aku nikmatin juga gitu loh, dimana aku bisa ngerasa puas sama diriku sendiri, dimana aku bisa ngerasa bangga sama diri aku sendiri. Dan kamu tuh bisa banget bikin
segala sesuatu yang harus diusahain itu yang tadinya aku ngerasa itu akan jadi beban, itu nggak jadi beban lagi gitu loh. Pada akhirnya aku juga enjoy dalam menjalani itu semua, dalam menghasilkan hal-hal yang aku butuhin di dunia ini. Kamu juga bikin aku ngerasa dengan kamu terbuka gitu sama lingkungan sekitar kamu, sama diri kamu sendiri, sama apapun yang memotivasi kamu, akhirnya kamu juga menginspirasi aku juga untuk membuka diri untuk kerja sama orang-orang yang ada di sekitar aku, untuk membangun sesuatu bareng-bareng sama kamu, sama orang-orang yang di sekitar aku yang lainnya. Mungkin kamu nggak tahu ini dan kamu ngelakuin ini juga bukan dengan sadar, bukan dengan sengaja untuk aku, tapi ya gitu, itulah efek yang kamu kasih ke aku gitu. Gitu intinya. Sampai sekarang pada akhirnya sih dia ini puas juga sama hidupnya dia sendiri gitu, karena adanya inspirasi dari kalian itu, dari PAL 2 kayak gitu. ini ini kayaknya baru pertama kali ya di reading kayak gini aku ngelakuin channeling kayak gini, tapi oke lah, intinya adalah itu dia terinspirasi dari kalian, dia jadi bisa lebih ngebuka dirinya sendiri sama segala opportunity yang ada di depan dia gitu loh, dari semua kesempatan apapun gitu, walaupun itu nggak kelihatan, nggak segitu kelihatannya, tapi dia bisa benar-benar ngebuka dirinya karena dia ngelihat kalian yang segitu terbukanya sama lingkungan di sekitar kalian, yang apa sih namanya, yang optimis gitu. Maksudnya kayak apapun yang ada di sekitar kalian, kalian tuh bisa benar-benar syukurin, kalian bisa benar-benar nikmatin gitu untuk kebahagiaan kalian sendiri. Jadi mungkin kalian ngelakuin, tipe orang yang ngelakuin segala sesuatu tuh bukan untuk keuntungan kalian sendiri, tapi untuk ya kalian nikmati aja gitu. Beda ya, maksudnya kayak bukan untuk mendapatkan uang atau bukan untuk mendapatkan title atau apapun itu, tapi kalian ngelakuin sesuatu ya buat kalian nikmatin gitu. Nah, dengan adanya sifat itu dari kalian gitu loh, dengan adanya perilaku itu dari kalian, itu justru memotivasi dia juga untuk punya hidup di mana dia bisa kayak gitu juga, untuk dia bisa hidup dengan kepuasan apapun itu, walaupun itu nggak banyak yang dia punya gitu, tapi seenggaknya dia tuh bisa ngasih sesuatu untuk dirinya dia sendiri dan itu bikin dia puas, intinya kayak gitu. Nah, terus kita masuk dari ke segi pikirannya dia. Jadi apa yang dia pikirin dan dia pengen sampaikan ke kalian, ya gitu. Kita dapat lightning dengan power, sama rainbow dengan blessing. Nah itu, jadi intinya adalah dia tuh sabar ya, kayak tadinya tuh dia nggak segitu penuh rasa syukurnya kayak gini gitu loh. Maksudnya kayak yang dia jalanin sekarang, mungkin sekarang dia udah bahagia sama hidupnya, mungkin dia udah ngerasa cukup sama hidupnya, mungkin dia tadinya tuh nggak kayak gitu, tapi dengan adanya kalian itu tuh kayak benar-benar strike a lightning gitu loh di itunya, di pikirannya dia, kalau misalnya oh iya ya semuanya, maksudnya kalian tuh benar-benar kayak switch switch pikirannya dia gitu, yang tadinya dia ngerasa itu beban, yang tadinya dia ngerasa itu kayak kapan aku bisa sukses, kapan aku bisa cukup, kapan aku bisa dicintai kayak gitu-gitu, tapi dia jadi sekarang bisa ngelihat segala sesuatunya, bisa mikir segala sesuatunya itu kayak sebuah berkah untuk dia, kayak segala segala sesuatunya itu layak dinikmati untuk dia gitu. Itu jadi kayak berubah 180 derajat banget karena adanya kalian, itu yang dia pikirin. Mungkin ini lebih ke dia gengsi untuk ngomongin ini, entah dia masih sama kalian atau enggak, tapi intinya itu karena adanya kalian dia jadi bisa kayak switch mindsetnya dia, yang tadinya dia ngeliat segala sesuatu jadi negatif, justru dia ngeliatnya itu segala sesuatu jadi positif, dia jadi bisa lebih menghargai dirinya dia sendiri, menghargai apapun yang dia punya, menghargai apapun yang ada di sekitar dia, udara-udara yang di sekitar dia, menghargai rumahnya dia sekecil apapun itu gitu, atau kurang apapun itu gitu untuk dia sebelumnya, tapi dia jadi lebih bisa menghargai itu dan lebih bisa bersenang-senang sama semua itu gitu, bisa beneran enjoy gitu dari dalam hatinya kayak gitu. Terus dari perasaannya dia bentar, nggak bisa diambil. Dari segi perasaannya dia kita dapat between worlds sama yin. Ini nyambung kayak yang pikirannya dia tadi ya. Jadi yang tadinya dia ngelihat segala sesuatu itu kayak bleak gitu, kayak segala sesuatunya itu abu-abu, kayak segala sesuatu itu biasa aja, nggak ada hal-hal yang menarik yang terjadi dalam hidupnya dia, tanpa dia perlu usaha apapun, tanpa perlu dia apa sih namanya, tanpa perlu dia
gain lebih dan lebih gitu, maksudnya tanpa dia gain tuh apa ya, pokoknya tanpa dia gain yang lebih lagi, dia dengan cuman apa yang dia punya sebelumnya sama, maksudnya apa hal-hal material apapun yang ada di sekeliling dia tuh sama, tapi dia justru ngelihat itu kayak ngerasa itu jadi segala sesuatu yang beda, ngerasa itu jadi segala sesuatu yang lebih berwarna, dan dia ngerasa dari yang tadinya dia harus kayak memberi terus, kayak memberi usaha mungkin, atau memberi apapun itu gitu, maksudnya memberi waktu, memberi apa, dia jadi lebih ngerasa kayak dia tuh lebih banyak menerima gitu loh, lebih banyak rasa syukur, lebih banyak dia ngerasa lebih banyak bersyukur, lebih banyak itu, lebih banyak mendapatkan mungkin juga dengan apapun itu yang sama sebenarnya, cara hidupnya dia yang sama, dengan hal-hal material yang dia punya pun juga sama, kepunyaannya dia juga sama, tapi dia lebih ngerasa kalau dia tuh punya segalanya gitu sekarang, kayak gini persis. Ini gambarannya dia sekarang dengan adanya kalian itu, dan dia tuh pengen kalian ngerasain itu juga gitu loh, walaupun emang mungkin kalian emang udah ada di posisi itu dari lama, mungkin enggak gini ya, mungkin kalian juga nggak ngerasa kayak gitu, mungkin kalian ngerasa kayak enggak, aku juga bukan orang yang seoptimis itu, bukan bukan orang yang penuh rasa syukur itu gitu, tapi di matanya dia tuh kalian tuh segitunya gitu loh, kalian semenikmati itu hidup kalian, sampai dia tuh terinspirasi untuk kayak gitu juga, dan berhasil gitu loh, dia udah merasa itu di hidupnya dia juga kayak gitu, dan dia pengen bikin kalian menerima menerima perasaan ini juga gitu loh dari dia, jadi dia tuh sebenarnya kepengen kalian juga ngerasain perasaan ini juga kalau misalnya kalian ada di deket dia kayak gitu, cuman dia gengsi aja buat ngomong. Nah terus terakhir kita masuk ke harapan dia yang dia nggak berani ngomongin ke kalian. Kita dapat full moon in Capricorn, the end of tough cycle approaches, sama waxing moon, the energy is gaining momentum. Nah jadi kalau si Capricorn itu energinya lebih kayak ke hal-hal material gitu, maksudnya kayak ke hal-hal material, kayak kepuasan, apa sih namanya, kepuasan material kayak gitu. Jadi dia tuh lebih bisa ngelihat kayak kepuasan material yang selama ini dia mungkin nggak lihat gitu loh. Selama ini yang tadinya dia ngerasa itu kayak yang aku punya tuh nggak seberapa gitu loh, maksudnya apa itu bisa jadi pekerjaan, bisa jadi apa sih namanya, title dia, nilai-nilai dia kalau misalnya kalau kalian masih sekolah atau dia masih sekolah, atau kayak apa ya, kayak orang-orang yang dia kenal atau apapun itu, dia ngerasa mungkin itu nggak seberapa, uang dia, kepunyaan dia, apapun itu dia ngerasa itu tadinya mungkin nggak seberapa gitu, tapi setelah ada kalian, apa sih namanya, setelah ada kalian dia tuh jadi bisa ngelihat itu semua, dan dia berharap itu akan terus kayak gitu gitu loh. Dia berharap sih, jadi kan sekarang dengan adanya kalian ini segala sesuatunya tuh kayak vibration ya, yeah, vibrationnya tuh kayak naik gitu loh. Jadi kita tahu kan kalau misalnya segala sesuatu di dunia ini tuh terdiri dari atom-atom gitu loh, dan atom itu kan cuman satu zat yang kosong gitu loh, maksudnya satu material kosong gitu. Kenapa kita bisa nyentuh itu, kenapa kita bisa ngerasain itu, karena itu ada vibrasi gitu loh. Jadi makin makin tinggi vibrasinya itu biasanya kita akan makin lebih seneng gitu loh ngejalaninnya, ada di sekitarnya gitu, energinya tuh vibrasinya makin tinggi gitu loh, yang namanya high vibe gitu loh, mungkin kalian suka denger. Nah jadi dia tuh ngerasa segala sesuatunya lebih high vibe gitu, dan dia tuh pengen pengen dari sini kalau dia bisa ngerasain itu lebih lagi gitu, dia pengen pengen mencapai apa yang dia belum capai sebelumnya, dia pengen perasaan ini justru bikin perasaan yang kalian bawa ke dia ini bikin dia lebih termotivasi lagi untuk terus maju lagi, untuk terus punya lebih banyak lagi, dan dia pengen itu kalian dia bagikan ke kalian, entah itu hal-hal material itu atau bisa juga kayak perasaan-perasaan motivasi ini gitu loh, maksudnya perasaan si energi high vibe-nya ini dia pengen itu dibagiin ke kalian juga gitu. Dia pengen kalian ngerasain apa yang kalian bikin dia rasain kayak gitu intinya. Dia pengen ngejaga ininya, apa namanya, vibrationnya itu buat tetap terjaga kayak sekarang gitu loh. Jadi sekarang tuh dia udah nyaman banget sama vibrationnya dia gitu. Dia udah ngerasa dia udah high vibe gitu. Untuk soal high vibe ini kalian bisa cari di Google, kalau misalnya penjelasan aku belum jelas, itu banyak banget yang ngejelasin. Intinya makin makin tinggi vibrasi suatu energi gitu, itu akan lebih enak untuk ada di sekitarnya kayak gitu. Terus kita
kita akan shuffle si tarot deck ini untuk tahu dia bakalan beneran omongin ini semua nggak sih ke kalian. Diambil dari energi sekarang gitu. Jadi kita nggak bisa tahu, balik lagi kita nggak bisa tahu dengan pasti prediksi ini bakalan beneran terjadi atau enggak. Cuman ini energi yang, maksudnya ini adalah prediksi yang ditarik dari energi sekarang. Tapi tetap aja ada yang nggak bisa kita kontrol, ada yang bisa kita ubah. Kayak gitu-gitu, dan itu pengaruh juga ke hasil yang bakalan terjadi beneran. Gitu. Dapat dia langsung, kita dapat the Fool. Nah untuk sekarang adalah dia tuh belum berani gitu loh, maksudnya masih banyak yang menahan dia untuk ngomong ini beneran ke kalian gitu. Kalau the Fool kan udah benar-benar kayak tanpa beban dan terjun gitu loh, maksudnya apapun hasilnya dia terima aja. Tapi dia tuh belum sampai ke situ. Cuman mungkin gitu loh, mungkin masih ada keinginan dari dalam dia mungkin, cuman belum benar-benar dia wujudin ke dalam dunia ini gitu loh. Maksudnya belum actionnya tuh, keinginan untuk benar-benar melakukan action itu tuh belum ada. Jadi perasaan ini cuman dia baru simpan dulu. Sekarang dia masih kayak takut, mungkin gengsi buat ngomong ini ke kalian atau gimana, karena buat ngomong ini pasti dia jadi ngerasa kayak vulnerable banget, kayak iya bikin ya ngomong hati ke orang lain tuh gimana sih rasanya gitu loh. Maksudnya kayak nggak semua orang gampang buat menunjukkan sisi vulnerable dia gitu loh ke orang lain, intinya kayak gitu. Nah itu yang dia rasain sekarang. Jadi untuk kedepannya dia pengen ngomong ini ke kalian, tapi untuk ngomong beneran dia masih terlalu gengsi gitu intinya. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. Kalau kalian ngerasa resonate atau apa, kalian bisa share di komen resonate di bagian mana, atau kalian juga ngerasa kayak gini juga atau enggak ke dia, kayak gitu-gitu. Terus kalau misalnya kalian suka, bisa di like videonya, subscribe channel aku kalau belum, share ke teman-teman kalian yang kalian rasa bakalan tertarik sama konten-konten kayak gini. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau private reading kayak gini, langsung ke Instagram aku, linknya di description box. Dan makasih banget yang udah dengerin sampai akhir. See you in the next reading. Good luck selalu dalam hidup kalian. Halo Pal 3. Nah jadi sebelum mulai aku mau infoin dulu, kalau bentar ya, aku enggak jadi. Oke, aku mau infoin dulu, jadi kalian bisa lihat dulu reading kali ini kayak gimana. Nanti kalau misalnya kalian ngerasa kalian pengen reading kayak gini ya lebih personal untuk kalian sama dianya kalian bisa langsung ke Instagram aku, linknya udah ada di description box. Di situ aku udah cantumin gimana cara bookingnya untuk personal reading yang kayak gini, terus paket-paketnya apa aja, intinya kayak gitu. Dan kalau misalnya ada yang masih kalian belum paham, kalian bisa langsung chat di DM aku aja, aku pasti bales. Terus iya, kalau misalnya kalian mau langsung booking juga bisa langsung chat DM aku aja, intinya kayak gitu. Nah terus untuk reading kali ini kita akan mulai dari secara overall apa yang pengen dia sampaikan ke kalian tapi nggak bisa, entah itu karena dia malu, karena dia gengsi, takut sama reaksi kalian, atau apapun itu, segala alasan yang bisa terjadi gitu loh, yang bisa disimpan sama dia. Terus kita masuk ke dari segi pikiran dia, dari segi perasaan dia, terus harapan dia gitu, harapan dia yang dia sebenarnya mau sampaikan ke kalian gitu. Terakhir kita mau lihat prediksi dia bakalan beneran nyampein ini atau enggak gitu ke kalian. Tapi prediksi ini pun juga kita nggak bisa benar-benar yakin dari situ, karena ini masih dari energi yang ada saat ini gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada energi-energi yang nggak bisa kita ubah gitu, ternyata kayak switch gitu, ya hasilnya mungkin akan beda lagi dari ini kayak gitu. Jadi jangan terlalu menggantungkan sama hasil reading aku ini, apapun itu yang berupa prediksi kayak gitu. Nah terus kita mulai dari si tarot ini, kita dapat Knight of Cups, Three of Cups, Knight of Pentacles, Queen of Swords, sama Queen of Cups, semuanya reverse. Nah jadi intinya yang aku dapat adalah ini tuh lebih kayak soal gimana dia ngelihat kalian, tapi mungkin kalian nggak sadar si sifat-sifat ini tuh ada di dalam diri kalian gitu. Jadi dia ngelihat ada sifat-sifat ini di dalam diri kalian. Kalau si suit apa sih? Aku lupa namanya. Pokoknya intinya kalau yang kayaknya course card deh namanya disebutnya. Kalau yang King, Queen, Knight sama Page itu lebih kayak ngegambarin sifat orang gitu. Dan kalau reverse itu lebih kayak mungkin tersembunyi gitu loh. Mungkin cuman dia yang lihat atau kalian nggak tahu atau gimana. Tapi intinya dia tuh mau ngasih lihat apa yang kalian nggak lihat di dalam diri kalian sendiri.
mungkin kalian juga nggak ngerasa bahkan kalau kalian kayak gini ya intinya. Mungkin lebih enak kalau misalnya aku ngomong dari point of view dia ya, dari PAL 1 sama PAL 2 tadi lebih enak kayak gitu juga. Jadi yang mau dia sampaikan adalah kamu tuh nggak sadar seberapa wow ya kamu gitu loh di mata aku. Kamu tuh udah pinter, maksudnya kamu tuh udah bener-bener kayak dua kutub yang berlawanan di dalam satu orang yang sama gitu loh. Kayak pikiran kamu jalan tapi perasaan kamu jalan juga. Dengan kamu sebagai orang yang pintar, tapi bukan berarti kamu tuh nggak bisa empati ke orang-orang lain gitu, karena pada akhirnya perasaan kamu lembut tapi pikiran kamu pun logis gitu, tapi gitu. Dan kamu tuh kayak menawarkan cinta ke banyak orang, menawarkan cinta bahkan ke aku gitu, tapi kamu juga bisa, walaupun misalnya aku ada masalah gitu, kamu bukan cuma menawarkan presence kamu, bukan cuma menawarkan cinta kamu saat di di depan aku, tapi kamu juga menawarkan satu saran yang praktikal yang bisa benar-benar aku ikutin, dan itu akan sangat berharga, itu akan banyak dinikmati orang-orang kalau kamu lebih bisa ngebuka itu ke banyak orang. Aku pengen semua orang ngelihat kelebihan ini dari dalam diri kamu. Mungkin sekarang cuma aku yang ngelihat, tapi aku juga pengen semua orang ngelihat, termasuk diri kalian sendiri, diri kamu sendiri. Gitu. Intinya adalah kalian tuh orang yang hebat banget di mata dia, dan dia tuh pengen kalian tahu itu gitu. Dia pengen kalian tahu kalau kalian tuh orangnya bukan cuma logis, tapi kalian juga empatik gitu loh. Jadi kalian best of both worlds gitu loh. Dari dua kutub yang berlawanan, kalian tuh bisa menguasai dua-duanya gitu. Kalian bisa ada untuk orang lain dengan sisi empatik kalian, tapi kalian juga bisa praktikal gitu loh untuk orang itu, untuk membawa orang itu ke arah yang praktikal. Dan itu ya dan dia pengen kalian tuh lebih bisa, apa sih namanya, merayakan kelebihan kalian itu gitu loh. Bisa menganggap kelebihan kalian ini benar-benar kelebihan kalian, jadi bukannya kalian umpetin di dalam diri kalian sendiri. Atau mungkin kalian belum sadar sama ini juga gitu loh. Jadi dia pengen kalian sadar, dan dia pengen kalian apresiasi sisi ini dari dalam diri kalian kayak gitu. Karena ini berharga banget buat dia gitu loh. Ini wow banget buat dia. Terus kita lihat dari pikirannya dia, jadi kayak apa yang dia pikirin soal kalian, dan dia pengen kalian tahu, pengen sampaikan ke kalian. Kita dapat Island dengan Solitude sama Ebb and Flow dari Ocean. Nah, dia tuh pengen kalian tahu kalau misalnya kelebihan dan kekurangan kalian, apapun yang kalian anggap kelebihan dan kekurangan kalian itu tuh layak untuk diapresiasi dua-duanya gitu loh. Maksudnya jadi bukan cuman yang kalian tunjukkan itu kelebihan kalian, terus kekurangan kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Tapi siapa tahu kekurangan kalian itu tuh bisa jadi bagus buat orang lain, karena menurut dia hal apapun yang menurut kalian itu kekurangan kalian, di matanya dia, di pikirannya dia, itu hal bagus dari kalian gitu loh. Kayak kekuatan kalian justru di situ gitu. Jadi dia pengen kalian tuh tahu itu semua. Dia pengen kalian paham kalau kekurangan kalian tuh, kalau misalnya kalian ngelihat dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang kalian bisa belajar dari sudut pandang orang lain yang benar-benar bisa menghargai itu, contohnya dia misalnya, itu kalian akan lebih menghargai itu, dan kalian akan lebih ngerasa nyaman dengan itu, akan lebih ngerasa bangga dengan adanya kelebihan itu di dalam diri kalian, dengan adanya kelemahan itu, karena dia nggak nganggap kelemahan kalian itu sebagai suatu kelemahan gitu loh. Dan dia pengen kalian tahu itu, dia pengen kalian nganggap kelemahan itu juga kayak gimana dia nganggap kelemahan kalian itu gitu. Jadi bukannya kalian sembunyiin, tapi siapa tahu ada orang yang bisa lebih menikmati, kalau ada orang yang bisa lebih menikmati, atau kekurangan kalian itu justru berguna untuk orang-orang lain gitu. Kayak gitu intinya. Itu yang dia pikirin ke kalian, dan dia pengen kalian tahu. Terus kita lanjut ke perasaannya dia, ke sisi perasaannya, apa yang dia rasain dan dia pengen kalian tahu, pengen dia sampaikan ke kalian. Kita dapat why sama no place like home. Yang dia rasain adalah dia tuh nggak tahu kenapa, dia nggak tahu
nggak tahu alasan yang jelas yang bisa ditarik dari semua ini, tapi dia ngerasa aman sama kalian, dia ngerasa bisa terbuka sama kalian, dan dia juga berharap kalian juga bisa kayak gitu juga sama dia gitu loh. Dia ngerasa dia bisa benar-benar ngasih lihat kekurangan dia bisa ngasih lihat segalanya yang ada di dalam diri dia ke kalian. Intinya itu, dia bisa benar-benar terbuka dan dia benar-benar nyaman gitu loh, tanpa dia tahu kenapa, tanpa tahu dia tahu sebabnya gitu loh, apa yang di dalam dirinya kalian yang bisa bikin dia tuh kayak gitu gitu loh. Mungkin karena ini kalian tuh punya sisi empatik yang tinggi banget gitu loh. Kalian punya kemampuan untuk menerima orang lain gitu. Tapi mungkin itu nggak kalian lakuin untuk diri kalian sendiri, dan dia itu juga bingung sebenarnya itu kenapa gitu loh. Kenapa kalian nggak ngerasa itu juga sama diri kalian sendiri? Dia pengen kalian juga bisa ngerasain perasaan itu gitu loh sama diri kalian sendiri. Dia pengen kalian bisa ngerasa lebih aman sama diri kalian sendiri, lebih aman buat nunjukin kekurangan kalian, buat ngakuin kekurangan kalian, dan lebih bisa mengapresiasi itu gitu. Soalnya dia ngerasa itu dari kalian gitu loh. Dia ngerasa dia aman gitu loh kalau sama kalian. Dia bingung kenapa kalian tuh juga nggak kenapa kalian sendiri justru nggak ngerasa aman sama diri kalian sendiri gitu. Dan dia ngerasa kalau misalnya dia punya segala hal yang ada di dalam diri kalian, bahkan termasuk yang hal-hal yang kalian anggap kekurangan itu, dia akan sangat bangga sama dirinya dia sendiri. Dia akan sangat nyaman sama dirinya dia sendiri untuk dipamerin ke orang-orang gitu, karena menurut dia itu sesuatu yang bagus banget gitu loh. Kalian punya sisi itu dari dalam diri kalian. Intinya kayak gitu. Dia akan ngerasa dia bisa banggain dirinya sendiri ke orang-orang di sekitar dia kalau misalnya dia itu jadi kalian, dan dia bingung, dia tuh ngerasa kayak dia nggak ngerti kenapa kalian nganggap itu justru kekurangan, kenapa justru kalian nggak mau ngasih lihat sisi itu gitu ke orang-orang lain, ke orang-orang di sekitar kalian, bahkan ke diri kalian sendiri. Mungkin dia ngerasa kalian tuh malu gitu loh sama sama kekurangan-kekurangan itu, dan dia bingung gitu loh kenapa kalian harus malu gitu loh, sedangkan ini tuh hal yang bagus banget. Ini hal yang aku kagumin banget, dan itu intinya. Nah, terus kita masuk ke harapannya dia yang dia pengen kalian tahu. Kita dapat full moon in Cancer, a personal issue reach resolution, sama North Node, step out of your comfort zone. Nah, ini cocok banget. Jadi mungkin selama ini kalian kayak ngeblur. Nah, intinya adalah harapan dia untuk kalian bisa lebih ngebuka dirinya kalian, lebih bisa nyaman sama diri kalian, dan dia berharap kalian bisa lebih sayang sama diri kalian. Maksudnya sayang di sini adalah bukan cuman kayak self love gitu, tapi dia pengen kalian tuh bisa kayak be gentle sama diri kalian sendiri gitu loh. Jadi apapun yang ada di dalam diri kalian terima gitu. Jadi misalnya kalian lagi males, misalnya kalian ada satu hari kalian lagi males, dan kalian bukannya nyalahin diri kalian sendiri karena kalian ngerasa males itu gitu, atau ada pikiran buruk yang muncul di diri kalian bukannya kayak nyalahin diri kalian karena mikirnya yang buruk-buruk kayak gitu-gitu. Jadi intinya adalah dia pengen kalian jadi tempat aman untuk diri kalian sendiri. Itu yang tadi aku bilang, dia pengen kalian itu kasih sisi empati kayak kalian yang kalian kasih ke orang-orang itu ke diri kalian sendiri gitu loh. Jadi terima diri kalian sendiri apa adanya, apapun yang kalian rasain saat itu diakuin, apapun yang kalian rasa buruk diakuin kalau itu ada gitu loh. Dan dia pengen kalian tuh lebih bisa kayak nganggap segala hal itu tuh jadi satu pelajaran untuk kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa itu hal yang memalukan, dia pengen kalian tuh lebih ke kayak bikin itu tuh sebagai hal yang positif gitu. Jadi kayak lebih kayak mungkin kalian bisa belajar dari hal-hal itu gitu loh, dari hal yang kalian anggap kekurangan. Jadi bukannya kalian justru kayak apa sih namanya, keep semua itu di dalam diri kalian. Dia pengen kalian tuh berkembang gitu, bukan bukan dengan cara menuntut, tapi seenggaknya kalian sayangin diri kalian sendiri, dan kalian bisa ngelihat kemana kalian harus berkembang itu, dari yang kalian anggap kekurangan, dari yang kalian anggap ini masih kurang bagus untuk kalian. Dia pengen kalian tuh berkembang dari itu gitu. Dia pengen segala sesuatu yang terbaik untuk kalian. Dia pengen diri kalian itu lebih enak dijalanin sama diri kalian sendiri gitu. Gimana ya, dia pengen hidup kalian tuh jadi lebih enak dijalanin untuk diri kalian sendiri. Kalian lebih bebas untuk mengekspresikan diri kalian lebih bangga sama diri kalian lebih sayang untuk diri kalian. Tapi tentunya semua itu pasti butuh perjuangan gitu loh. Semua itu butuh
butuh ke nggak nyamanan, makanya dia tuh pengen kalian tuh bisa ninggalin si solitude ini, ninggalin comfort zone kalian untuk kalian tuh berkembang, untuk kalian mau berkembang, mau mencintai diri kalian sendiri kayak gitu. Karena perkembangan ini tuh tujuannya apa? Perkembangan ini tuh tujuannya biar kalian tuh bisa lebih nyaman dalam diri kalian sendiri gitu. Bukannya dia menuntut yang macam-macam dari kalian ya. Sekali lagi. Nah, terus terakhir kita mau tahu nih, dia bakalan, bukan mau tahu sih, intinya kita mau lihat prediksi dia bakalan beneran nyampein ini ke kalian atau enggak gitu. Ingat sekali lagi, ini masih bisa berubah, masih banyak energi yang bisa ngubah ini, jadi jangan menggantungkan sepenuhnya sama hasil reading ini kayak gitu ya. Oke. Ini kita ambil, kita dapat Knight of Cups reverse, dan ini kayaknya juga mau dibaca. Sabar ya. Hey, maaf. Oke, intinya kita dapat, ini enggak ding, gini aja. Kita dapat Knight of Cups reverse. Nah, jadi sebenarnya dia tuh pengen kalian tahu, ya iyalah, dari tadi kita juga udah bahas itu. Dia tuh pengen banget nunjukin ini semua ke kalian, tapi dia tuh nggak tahu gimana caranya. Cara yang paling tepat untuk ini semua tuh bisa masuk ke kalian dengan tujuan dia yang sebenarnya gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya dia ngerasa, mungkin kalau misalnya dia ngomong ini ke kalian, nanti takutnya kalian malah jadi nganggep dia nuntut kalian untuk berkembang, nuntut kalian untuk ngebuka diri kalian. Enggak, maksudnya dia tuh bukan gitu. Dia mau kalian ngelakuin ini semua tuh bukan buat dia gitu loh. Dia pengen kalian ngelakuin ini semua tuh buat diri kalian sendiri kayak gitu. Tapi dia bingung gimana caranya nunjukin ini dengan cara yang tepat tanpa menyinggung kalian, intinya gitu. Makanya dia mungkin sampai sekarang belum ngomong, mungkin sampai sekarang dia masih nahan ini gitu, atau belum nunjukin ini, atau bahkan dia mungkin nunjukin dengan cara-cara yang lebih kayak subtle gitu loh, dengan kode-kode atau gimana gitu. Intinya dia takut nyinggung kalian, makanya dia belum ngomong. Cuman itu aja. Kalau misalnya kalian mau lebih buka pikiran kalian, lebih buka perasaan kalian, mungkin dia akan lebih, dan kalian misalnya kalian udah lebih nyaman sama diri kalian, mungkin dia akan lebih gampang untuk ngomong ini semua ke kalian. Intinya sih kayak gitu. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya kalian ngerasa ini resonate sama hidup kalian, gimana resonate atau gimana, kalian bisa share di comment section, karena aku akan selalu senang bacain cerita-cerita kalian, walaupun aku belum sempat balas-balasin satu-satu, tapi aku selalu bacain sih. Dan makasih banget semuanya yang udah sharing di komen-komen aku. Oke. Dan aku harap kalian juga have fun untuk share cerita kalian ke sesama viewers atau sama aku gitu di platform aku. Terus kalau misalnya kalian suka videonya, bisa di like, subscribe channel aku kalau belum, share ke teman-teman kalian kalau misalnya kalian ngerasa teman-teman kalian bakalan enjoy konten-konten kayak gini juga. Good luck selalu dalam hidup kalian. Sekali lagi makasih banget yang udah lihat sampai akhir. Dadah. Halo Pak 4. Nah, sebelum masuk ke readingnya, aku mau infoin dulu. Kalian bisa lihat dulu readingnya yang kali ini gimana, dan kalau misalnya kalian mau reading kayak gini yang lebih personal untuk kalian, untuk energi kalian sama dianya kalian bisa langsung ke Instagram aku, linknya ada di description box. Nanti kalian cari yang reading soal apa yang pengen disampaikan ke kalian kayak gini. Terus di situ udah aku cantumin kayak paket-paket ya, gimana cara bookingnya segala macam. Kalau misalnya ada yang masih kalian bingungin, bisa chat DM aku, atau kalau misalnya kalian mau booking, kalian bisa langsung chat DM aku. Udah, gitu aja. Nah, kita langsung masuk ke readingnya. Jadi awalnya kita akan mulai dengan bahas secara overall apa yang pengen dia sampaikan ke kalian, tapi mungkin ketahan sama berbagai hal, misalnya kayak rasa malu, gengsi, takut sama respon kalian, takut ini ngerusak hubungan dia sama kalian atau gimana, atau apapun itu. Intinya ada sesuatu yang ngehalangi dia untuk ngomong ini semua ke kalian. Nah, ini kan pertama kita bahas energi overall ya. Terus kedua kita masuk ke dari segi pemikiran dia, terus dari segi perasaan dia, terus kita lihat harapan dia.
yang dia pengen sampaikan ke kalian sebenarnya. Terus terakhir itu kita bisa lihat prediksi dia bakalan ngomong ini semua nggak sih ke kalian, dia bakalan sampaikan ini semua nggak sih ke kalian, kayak gitu. Tapi balik lagi, apapun prediksi yang aku lakuin gitu loh di reading pilih kartu aku gini, itu semua nggak mutlak gitu loh. Jadi masih ada energi-energi yang nggak bisa kita kontrol, yang masih bisa mungkin berubah gitu, atau masih ada hal yang bisa kita ubah gitu loh. Kalau misalnya energi kita ubah gitu, kita mungkin akan ada outcome lain gitu. Jadi jangan bergantung sepenuhnya sama prediksi apapun gitu yang ada di reading aku, kayak gitu. Nah, terus kita mulai dari secara overall ya. Kita punya Queen of Pentacles, the Hierophant, Ace of Wands, Eight of Wands reverse, sama Seven of Wands reverse. Nah, jadi intinya mau disampaikan sama kartu-kartu tarot ini adalah gimana dia tuh sebenarnya look up gitu ke kalian. Dia tuh kagum banget sama kalian, sama gimana kalian menjalani hidup. Dia ngelihat kalian sebagai orang yang kayak udah punya segalanya yang kalian mau gitu. Kayak apa ya namanya, hidup kalian tuh intinya udah tinggal dinikmatin aja gitu. Itu di matanya dia. Mungkin sebenarnya enggak, mungkin kalian ngerasa kayak, lu belum lihat aja perjuangan aku kayak gimana, kayak mungkin kalian mungkin kalian mikir kayak gitu loh. Mungkin kalian mikir juga kayak masih banyak juga yang belum kalian capai, tapi di matanya dia tuh hidup kalian tuh udah tinggal dinikmatin aja gitu loh. Kalian udah punya semua yang dia pengen, kalian udah punya semua yang kalian pengen gitu mungkin di matanya dia. Dan dia tuh pakai kalian tuh kayak sebagai satu contoh gitu. Maksudnya kayak dia tuh sebenarnya pengen ngomong ke kalian kalau misalnya dia tuh sebenarnya nyontoh kalian gitu. Maksudnya kayak apapun yang kalian lakuin, mungkin bukan apapun, tapi apa yang kalian lakuin di hidup kalian, gimana caranya kalian berusaha untuk sampai ke titik kalian sekarang itu kayak apa gitu loh, gimana cara kalian menjalani hidup, dia tuh nyontoh itu gitu loh. Dia bikin itu sebagai satu pedoman di dalam hidupnya dia. Dan itu pun juga kayak bikin dia bergerak gitu loh di dalam hidupnya dia. Tapi satu hal yang jadi masalah adalah dia tuh masih belum bisa menyeimbangkan itu gitu. Ya mungkin karena emang juga itu sesuatu hal yang baru untuk diri dia gitu, atau mungkin ya emang itu karena sesuatu yang cocok untuk kalian tapi mungkin belum tentu cocok untuk dia. Kan gimana cara kita menjalani hidup ya tergantung diri kita sendiri. Mungkin dia sepenuhnya sekarang kayak banyak informasi yang dia dapat dari kalian, banyak yang kayak banyak hal yang dia contoh dari kalian, sampai akhirnya mungkin dia overwhelmed gitu loh. Maksudnya sampai akhirnya dia kadang kayak menutup dirinya sama sekali, dan dia jadi kayak mager gitu loh. Maksudnya kayak, dan dia tuh belum bisa apa ya namanya, gimana ya, intinya gini, kalau dilihat dari point of view dia ya, misalnya aku ngomong dari point of view dia, yang aku dapat tuh kayak gini. Aku tuh pengen kayak kamu, aku benar-benar pengen banget kayak kamu, aku pengen banget ada di level yang sama kayak kamu biar aku pantas sama kamu. Aku pengen nyontoh apa yang kamu lakuin di dalam hidup kamu, tapi aku bingung gimana caranya masukin itu ke dalam hidup aku, kayak gitu. Aku bingung mana aja yang bisa aku izinin masuk ke dalam hidup aku, mana yang enggak. Aku bingung mana informasi dari kamu yang pantas untuk aku, mana yang aku belum pantas untuk ngikutin itu gitu. Aku masih belum sehebat kamu, aku masih belum, passion aku masih belum sekelihatan kamu. Intinya kayak gitu loh. Dia lebih kayak ke frustasi gitu loh, karena dia masih belum bisa nemuin titik seimbang gitu loh, di mana dia bisa. Dan dia tuh sebenarnya pengen konsultasi itu juga mungkin sama kalian, tapi mungkin gengsi, mungkin malu, kita nggak tahu gitu. Tapi itu sebenarnya dia tuh pengen nanya lebih banyak ke kalian, dia pengen kasih tahu kalian kalau misalnya emang dia tuh nyontoh kalian gitu loh. Dia look up ke kalian, dia bikin kalian sebagai role model dia, tapi dia sendiri tuh masih bingung sama hidupnya sendiri gitu loh. Gimana caranya dia ngejalanin itu di dalam dirinya sendiri, karena mungkin masih banyak resisten gitu dari sisi dia, masih banyak yang dihalangin sama egonya dia, atau gimana gitu. Atau ya mungkin karena dia mungkin karena kayak gini loh, kalau misalnya kita insecure sama suatu hal, terus kita ngeliat seseorang yang udah dapetin apa yang kita pengen itu, pasti kita jadi bawaannya lebih kayak ada keinginan untuk kayak put orang itu down gitu loh. Maksudnya kayak bikin orang itu tuh ada di bawah kita gitu loh, di pikiran kita. Intinya kayak gitu. Jadi mungkin dia lebih kayak, biasanya dia lebih ngejelek-jelekin kalian atau gimana mungkin ya, ini nggak tahu, ini tergantung kalian. Tapi intinya adalah dia insecure sama kalian, tapi dia dalamnya tuh dia pengen ngelihat kalian tuh sebagai contoh hidup gitu loh, sebagai pedoman. Tapi itu dia insecure
dan dia masih belum bisa ngelawan rasa insecure-nya itu, kayak gitu. Itu jadi kayak overwhelmed gitu loh buat dia, jadi kayak kemakan rasa insecure-nya dia sendiri itu, kayak gitu. Nah terus dari mungkin 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 ada beberapa dari kalian yang suka dapat kata-kata yang gak enak gitu loh dari orang-orang ini. Mungkin karena itu juga gitu loh, maksudnya itu respon dia terhadap rasa insecure yang datang karena kalian tuh emang segitu bagus ya di mata dia gitu sebenarnya. Itu kayak membangun apa namanya, kalian tuh kayak membangkitkan api di dalam diri dia yang kayak, wah aku pengen kayak gini gitu loh sebenarnya, aku pengen kayak gini tapi aku belum bisa kayak gini gitu, jadi apa yang bisa aku lakuin, aku ngejek dia dulu gitu misalnya, kayak gitu. Tergantung gimana orang yang kalian maksud ini menghadapi rasa insecure dia itu. Terus masuk ke pemikiran kita dapat vigilant sama wake up call dengan tsunami. Nah ini juga sama kayak tadi, maksudnya kayak ini baru banget aku bilang kayak gini, misalnya dari point of view dia tuh lebih kayak gini, kamu tuh punya sesuatu yang aku pengen banget gitu loh, dan itu aku baru sadar banget setelah ada kamu, tapi aku buat mencontoh kamu, buat ngikutin kamu, aku terlalu gengsi gitu, buat ngomong ini ke kamu, buat konsultasi ke kamu, buat minta saran ke kamu gimana caranya aku bisa kayak kamu juga, aku tuh terlalu gengsi, makanya aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Sedangkan semua ini tuh udah terlalu berat gitu loh buat aku. Kalau misalnya aku ngeliat kamu, aku bakalan keinget lagi sama diri aku yang belum aku capai itu gitu loh, sama tujuan aku yang belum aku capai itu. Jadi aku jadi ngerasa kecil, aku jadi ngerasa rendah kalau aku ngeliat kamu kayak gitu intinya. Tapi aku belum tahu kayak harus gimana. Aku belum siap untuk ngelepas diri aku gitu loh, untuk vulnerable di depan kamu. Aku belum siap untuk ngakuin kalau aku tuh belum pantas gitu loh untuk ada di sebelah kamu. Intinya tuh kayak gitu. Itu yang ada di pikiran dia. Jadi kayak dia tuh lebih banyak dikuasai sama rasa insecure dia, dan dia itu ngebakar dirinya dia dari dalam gitu loh intinya. Gitu. Itu dari sisi pikirannya dia. Terus kita lihat juga maaf. Tuh kan di sini tuh kayak banyak banget energi aggression gitu loh. Karena rasa insecure dia itu. Nah, terus dari sisi perasaan dia kita dapat flexible sama chaos and conflict. Nih, jadi lebih kayak ke aku pengen banget jadi fleksibel, aku pengen banget ngikutin apa yang kamu lakuin, aku pengen banget terbuka sama insecurity aku pengen banget terbuka sama vulnerability aku, tapi aku takut. Sabar ya. Intinya kayak aku pengen banget terbuka sama kamu, aku pengen ngikutin saran kamu, tapi buat minta saran kamu itu berarti aku nunjukin kalau aku tuh nggak mampu gitu. Dengan aku nggak mampu itu aku jadi ngerasa kayak rendah, aku jadi ngerasa aku nggak pantas. Segala hal itu yang ada di dalam, yang ada di dalam pikiran dan perasaannya dia, itu pada akhirnya bikin chaos sendiri di dalam dirinya dia, kayak itu. Aku bahkan mengungkapin aja bingung apa yang aku rasain ini. Itulah intinya. Jadi banyak yang dia bimbang gitu antara dia pengen maju, tapi dia kalau buat maju harus kayak ada satu batu loncatan gitu kan. Maksudnya buat ngelompatin batu loncatannya ini dia takut gitu. Batu loncatannya ini maksudnya kayak gimana dia bisa kayak terbuka untuk menerima saran, terbuka untuk apa sih namanya, untuk menerima contoh. Nah ini yang dia takut gitu. Dia takut untuk merasa dirinya dia itu vulnerable, ngerasa dirinya itu belum sampai ke titik yang dia mau. Dia takut kalian ngelihat dia tuh nggak sepantas itu ada di dekat kalian gitu loh intinya. Ya itu, dia takut kalian ngelihat dia tuh lebih rendah dari kalian. Mungkin kalian nggak mikir kayak gitu, tapi itu ketakutan itu ada di dalam dirinya dia, makanya dia kayak bingung mau maju atau gue mau stay di tempat kayak gitu. Intinya lebih aman sih emang stay di tempat, tapi kalau gitu gimana caranya dia mau maju? Namanya maju pasti harus ada comfort zone yang harus kita keluar dari situ gitu, ya nggak sih? Ya gitulah. Nah terus ini masuk ke harapan dia selanjutnya yang sebenarnya dia pengen nyampein ke kalian, tapi ya itu, kita dapat disseminating moon, take time to breathe out, sama waxing crescent moon, have faith in your dreams. Nah dia tuh pengen bener-bener apa ya namanya, dia tuh sebenarnya pengen santai gitu loh, dia pengen
pengen santai sama dirinya sendiri, dia pengen santai sama apa yang dia punya sekarang. Maksudnya bukan santai tanpa ngelakuin apa-apa ya, dia pengen santai sama apa yang dia punya sekarang gitu loh. Dia pengen nerima apa yang ada di dalam dirinya dia sekarang, tapi itu terlalu nakutin gitu loh. Cuman harapan dia bisa benar-benar terbuka sama itu semua, dia bisa benar-benar ngikutin kalian gitu loh. Gimana caranya dia bisa ngelepas dirinya dia, apa yang selama ini dia lindungin kuat-kuat itu, untuk dia bisa nerima saran dari kalian. Seenggaknya itu aja gitu loh. Atau dia bisa nerima, apa ya namanya, atau seenggaknya dia bisa, ya itulah ini. Seenggaknya dia bisa nerima saran dari kalian untuk gimana dia juga bisa ngeraih tujuannya dia juga pengen bisa selengang itu gitu loh. Dia pengen bisa nggak diganggu itu sama insecurity-nya dia. Cuman dia masih belum tahu aja kayak gimana cara yang tepat untuk ngegabungin ini semua gitu loh. Ini ada, jadi bulan yang di sini ini kalau digabungin sama bulan yang di sini tuh ngebentuk 1 bulan purnama penuh gitu loh. Tapi dia belum bisa nyatuin 2 kepingan itu di dalam dirinya dia. Nah, itu yang diharapin sekarang sebenarnya. Kayak gitu. Nah, terus terakhir kita lihat prediksi, apa dia bakalan ngomongin ini semua ke kalian atau enggak, apa dia pada akhirnya bakalan nyampein ini ke kalian atau enggak. Tapi ini ingat, cuman prediksi, jadi masih banyak yang nggak bisa kita kontrol. Kita nggak bisa bergantung sepenuhnya dari hasil prediksi aku ini gitu. Kita dapat King of Wands reverse. Nah, jadi untuk sekarang pride-nya dia tuh masih benar-benar ngehalangin banget dia untuk nyampein ini semua secara jujur sama kalian. Jadi untuk sekarang dia nggak bakalan nyampein ini sama kalian. Tapi ingat, balik lagi, energi ini masih bisa berubah gitu loh. Jadi si pride itu tuh masih kayak ngebuntutin dia gitu loh. Maksudnya masih kayak enggak, nanti kalau misalnya kamu ngomong kayak gini ke dia bakalan ngejudge kamu loh, nanti dia ngelihat kamu lebih rendah dari dia gitu. Maksudnya masih ada pikiran-pikiran gitu di dalam diri dia. Pride dia tuh masih mempengaruhi dia besar banget sekarang, intinya itu. Jadi dia untuk saat ini dia nggak akan nyampein ini ke kalian dulu gitu, sampai dia bisa benar-benar, apa sih namanya, bisa benar-benar nguasain itu gitu loh, bisa benar-benar tahu celahnya di mana si pride-nya dia ini, untuk dia bisa lebih nguasain dirinya dia dibanding pride-nya dia belum bisa ngomong ini ke kalian. Kayak gitu intinya. Sip, segini aja yang bisa aku sampaikan. Makasih banget yang udah denger sampai akhir. Kalau kalian ngerasainnya resonate, atau bagian mana yang resonate, atau apapun yang mau kalian share, bisa kalian ceritain di comment section, karena aku akan selalu senang bacain komen-komen kalian, walaupun aku belum sempet bales akhir-akhir ini. Tapi aku selalu bacain dan aku senang banget bacainnya, dan aku harap kalian juga have fun untuk berbagi cerita di platform aku gitu. Nah, kalau misalnya kalian suka videonya bisa di like, subscribe channel aku kalau misalnya belum, di share ke teman-teman kalian yang kalian rasa bakalan nikmatin konten-konten kayak gini. Makasih banget sekali lagi, see you in the next reading. Good luck selalu dalam hidup kalian.